Selamat datang, selamat berjumpa kembali di Sah Azad Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Jangan lama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Let's go. Dewa Perang Terbaik 785. Victor sangat luar biasa. Apa monster laut dalam telah kembali? Ini adalah pikiran pertama yang terlintas di benak kebanyakan orang di Istana Raja Laut. Biasanya para pelatih monster yang sedang melatih monster laut memang akan menimbulkan pergerakan-pergerakan abnormal di laut. Bukan. Pergerakan energinya sangat aneh. Gawat. Duar. Saat berikutnya, senjata khusus ditembakkan dari laut dalam. Senjata tersebut meledak di laut. Boom. KLAK. KLAK. JELEGAR. Detik itu juga area tersebut langsung dibombardir oleh ledakan. Lagi dan lagi. Dengan cepat area itu berubah menjadi lautan api. Suara teriakan terdengar di mana-mana. Terlalu banyak kapal yang telah diledakkan oleh serangan tersebut. Pengeboman senjata semacam ini selain master senior tertinggi, tidak akan ada orang lain yang bisa menahannya. Ditambah lagi kekuatan angkatan laut yang mendominasi aliansi para master sangat dekat. Dengan intensitas serangan seperti ini, banyak pasukan musuh yang mengalami luka berat. Bahkan tidak sedikit master senior tertinggi mereka yang mengalami cedera kulit. Serang terus. Serang. Semua orang yang berada di samping dan di belakang Victor semuanya bersorak. Raja, Anda benar-benar luar biasa. Semua orang memandang Victor dengan penuh kekaguman. Ternyata Victor baru saja meluncurkan kapal selam laut dalam yang diperlengkapi dengan granat pembunuh. Karena master senior tertinggi memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi, senjata yang diluncurkan itu harus memiliki kecepatan yang sangat tinggi pula. Meski mereka tidak dapat melihat senjata tersebut, tapi mereka bisa merasakannya. Biasanya ketika bom datang mendekat, mereka sudah bisa langsung menghindarinya. Bahkan senjata yang paling presisi sekalipun tidak mampu membunuh mereka. Ini adalah alasan utama mengapa senjata modern tidak berdaya ketika digunakan menghadapi master senior tertinggi. Lalu apakah tubuh para master senior tertinggi itu benar-benar bisa menahan serangan nuklir? Jawabannya adalah mereka tidak dapat menahannya. Meski demikian, mengalahkan master senior tertinggi tetap sangat sulit. Kecepatan dan respon mereka terlalu cepat dalam segala aspek. Itulah yang membuat mereka dapat sepenuhnya menghindar. Bahkan jika mereka dibombardir oleh serangan senjata nuklir sekalipun, dengan kecepatan mereka pasti masih bisa melarikan diri dari area ledakan inti. Ledakan di sekitar area dan energi tersisa yang dipancarkan secara alami tidak akan melukai mereka. Karena itulah master senior tertinggi tidak takut pada senjata nuklir. Tapi kalau mereka benar-benar terkena dengan telak, tentu saja tubuh mereka tidak dapat menahannya. Jadi kalau mau membunuh master senior tertinggi, cara yang paling utama adalah dengan menyerang mereka dengan telak. Senjata pembunuh dewa yang diciptakan oleh Dame menggunakan prinsip ini. Apabila senjata tersebut telah mengunci tubuh mereka, master senior tertinggi sekalipun tidak akan dapat melarikan diri. Jadi mereka sudah pasti akan tewas. Victor juga kurang lebih menerapkan prinsip yang sama. Dia menggunakan kapal selam dan granat pembunuh. Dengan begini, pergerakan yang ditimbulkan sangatlah kecil dan kemungkinan pihak lawan menemukannya juga akan sangat kecil. Benar saja.
Efek yang ditimbulkan oleh strategi itu benar-benar ajaib. Dar, dar, dar. Pengeboman di wilayah perairan laut sudah selesai. Tapi mendadak di langit muncullah pesawat-pesawat tempur. Pemboman di area tersebut dilakukan secara bergantian. Bahkan meskipun mereka semua adalah master senior tertinggi, mereka tidak akan sempat untuk bereaksi. Para prajurit musuh kembali kewalahan dengan serangan bom tersebut. Dar, dar, dar. Tidak hanya itu. Setelah menempuh jarak cukup jauh, kapal-kapal perang pun mulai unjuk gigi. Persenjataan misil yang terpasang di kapal perang tersebut telah mengunci target dan mulai melakukan serangan. Victor mengendalikan ketiga pasukan terkuat Indonesia yang memiliki senjata tercanggih dalam jumlah besar. Semua senjata tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa dan tidak terbendung. Ini membuat aliansi para master mengalami kekalahan yang sangat berat. Gelombang serangan tersebut hampir membunuh seluruh pasukan musuh yang bukan master senior tertinggi. Hal yang paling menjengkelkan adalah para master senior tertinggi mereka sama sekali tidak diberi kesempatan untuk melawan karena mereka sama sekali tidak dapat menemukan lawan mereka. Satu-satunya yang terlihat oleh mereka adalah pesawat tempur Indonesia dan itu pun jaraknya berada beberapa km di udara di atas mereka. Ketika Victor bertugas memimpin pasukan, hanya melancarkan satu kali serangan skala besar saja sudah mampu membunuh 2/3 dari kekuatan lawan. Evakuasi. Semuanya mundur. Istana Raja Laut buru-buru memberikan perintah. Seluruh pasukannya pun mundur. Jika mereka tidak jeli dalam membaca situasi maka mereka akan menderita kekalahan yang besar. Mau mundur? Memang bisa. Komentar Victor sambil tersenyum sinis. Victor adalah komandan di medan perang. Kejadian seperti ini sudah biasa terjadi dan semuanya sudah ada dalam rencananya. Mereka ingin melarikan diri. Mustahil. Jalan sudah ditutup. Cepat atau lambat mereka harus mati. Serang. Desak mereka. Semua orang keluarkan senjata kalian. Teriak Victor. Tidak hanya itu. Tim khusus yang telah dia latih dan para master dari 4 etnis kuno besar juga mulai bergerak dan mengepung musuh. Saya pergi melihat dulu. Sepertinya akan terjadi pertarungan sengit. Ratusan ribu tentara menyerang secara bersamaan. Benar-benar mengerikan. Padahal mereka mengantar nyawa. Tapi mereka masih bertarung dengan begitu intens. Saya benar-benar tidak pernah melihat yang seperti ini. Karena Victor telah memerintahkan agar semua sinyal diblokir maka Megano sama sekali tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi di garis depan. Dia hanya bisa melihat kalau pertempuran semakin intens. Ayo kita bersiap-siap. Victor dan yang lainnya benar-benar datang ke sini untuk mengulur waktu. Ya setidaknya untuk membunuh 400.000 orang akan membutuhkan waktu sehari semalam. Kata Megano sambil tersenyum. Di sisi lain, Istana Raja Laut memimpin pasukan mereka untuk mundur dengan tergesa-gesa. Bukan karena mereka tidak mampu melawan. Alasan utamanya adalah mereka semua panik. Bahkan sama sekali tidak dapat melihat keberadaan lawan mereka. Senjata modern sangat kuat. Kita kehilangan 2/3 dari orang-orang kita. Mereka semua shock. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Apa senjata modern memang sekuat ini? Ini adalah pertama kalinya saya mengetahui kalau senjata modern dapat melukai saya. Banyak sekali master senior tertinggi terluka.
Serangan yang mereka dapatkan kali ini terlalu rapat. Setiap dari mereka terkena serangan dari senjata modern itu. Kita mundur dulu untuk mendiskusikan strategi. Cepat hubungi markas pusat. Tapi ketika mereka hendak menghubungi markas pusat, mereka menemukan kalau di lokasi itu tidak ada sinyal. Baru pada saat itulah mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Tepat pada saat itu, para master yang tergabung dalam aliansi para master itu mendadak mendapatkan serangan. Dalam sekejap, pasukan di pihak mereka pun berjatuhan sampai tak terhitung jumlahnya. Laut menjadi merah oleh darah. Gawat! Pihak Indonesia memiliki master senior tertinggi yang sangat banyak. Istana Raja Laut menemukan ada banyak sekali aura kuat yang mengepung mereka. Para master yang melakukan serangan mendadak itu adalah para tentara yang sudah dilatih secara rahasia oleh Victor. Jumlah mereka memang tidak banyak, tapi setiap dari mereka adalah master senior tertinggi. Ditambah lagi Victor telah mengajari mereka teknik bertarung yang kuat. Sejak tadi mereka telah menunggu di jalan yang akan digunakan oleh aliansi para master untuk melarikan diri. Serangan mendadak yang mereka lakukan menimbulkan efek kejut pada lawan mereka sehingga musuh berhasil dibunuh dengan mudah. Dalam sekejap aliansi para master menderita kekalahan yang besar. Mereka semua bahkan tidak berani untuk maju lebih jauh lagi. Setelah melakukan serangan mendadak itu, tim rahasia milik Victor langsung mundur untuk mencegah mereka menjadi haus darah. BUUM. Pada saat itu, Istana Raja Laut dan yang lainnya sekali lagi diserang oleh tembakan senapan. Kekuatan serangannya sama seperti tembakan yang sebelumnya. Kali ini Victor agak sedikit bebas. Dia mengeluarkan semua kekuatan dari ketiga divisi tentaranya. Pengeboman dilakukan secara terus-menerus, membuat Istana Raja Laut dan kekuatan lain yang dipimpinnya tidak tahu harus melakukan apa. Bahkan mereka sampai tidak tahu di mana mereka harus bersembunyi. Mundur. Akhirnya di bawah bombardir serangan yang tidak berhenti, pasukan aliansi para master berhasil mereka paksa untuk masuk ke wilayah yang sudah mereka tentukan. Tentu saja nasib mereka sekarang berada di tangan Victor. Mereka sekarang harus terus memotong rute pelarian mereka dan mendorong mereka ke area tersebut lalu menangkap mereka semua sekaligus. Saat ini kekuatan yang tersisa dari pihak musuh hanya tersisa para master senior tertinggi. Senjata-senjata konvensional hanya dapat melukai mereka sedikit, tapi tidak mampu membunuh mereka. Maka dari itu Victor bermaksud mengumpulkan mereka yang tersisa di suatu area. Kemudian dia akan menggunakan senjata khusus untuk menghancurkan mereka semua sekaligus. Senjata yang akan dia gunakan memiliki kekuatan yang setara dengan tenaga nuklir. Tentu saja senjata tersebut mampu membunuh master senior tertinggi. Raja. Sekarang sudah waktunya untuk melepaskan senjata pemusnah nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Lepaskan. Victor memberi perintah. Bersambung. Selanjutnya. 786. Bunuh semua dalam satu serangan. Pada saat ini, pasukan yang dipimpin oleh Istana Raja Laut dipaksa untuk berkumpul di area yang telah ditentukan. Sebagian besar dari mereka adalah para master senior tertinggi dan jumlah mereka ada sekitar 1.005 orang. Bagaimanapun master senior tertinggi sangat sedikit ditemui di wilayah laut. Jadi jumlah mereka sekarang sudah masuk dalam kategori jumlah yang menakutkan. Sepertinya ada sesuatu yang salah.
Para master senior tertinggi yang memiliki kepekaan tinggi itu merasakan firasat buruk. Selamat tinggal. Di saat Victor melambaikan tangannya, senjata pemusnah langsung diluncurkan. Para master senior tertinggi Istana Raja Laut itu merasakan bahaya datang mendekati mereka. PSIUUU. Detik berikutnya tanah dan gunung pun berguncang hebat. Bahkan langit pun terlihat bergetar. Belum lagi lautnya. Ada gerakan gemuruh yang mengerikan muncul dari dalam laut. JELEGAR. Laut bergolak persis seperti air yang mendidih. Tiba-tiba, api muncul dari langit. Sebuah bola api dengan cepat menuju ke arah mereka. Langit di sekitar mereka mendadak menjadi terang benderang persis seperti di siang hari. Mereka semua, termasuk para master senior tertinggi, panik. Pergerakan senjata tersebut terlalu besar, terlalu cepat dan jangkauan areanya pun luas. Sudah terlambat bagi mereka untuk menghindar. Meskipun mereka berhasil berlari sejauh beberapa puluh mil, mereka masih berada dalam jangkauan senjata itu. Duar, di bawah tatapan ribuan orang, senjata pemusnah tersebut jatuh dan meledak dalam sekejap. Pada saat itu, sebuah bola api yang sangat besar menutupi seluruh wilayah itu. Seolah hendak menelan seluruh dunia. Bumi dan langit seolah bertabrakan. Dalam sekejap seluruh suara seakan menghilang. Telinga semua orang seketika itu juga menjadi tuli. Mereka sama sekali tidak dapat mendengar suara apapun. Pemandangan yang lebih mengerikan lagi adalah seluruh permukaan laut benar-benar berubah menjadi lautan api. Permukaan laut surut dengan cepat. Tidak diketahui berapa banyak air laut yang menguap pada saat itu. Sebuah lubang yang dengan skala sebesar kota kecil terbentuk di permukaan laut. Bahkan kekuatan ledakan itu menyebar hingga puluhan ribu meter ke dalam laut. Dipastikan seluruh makhluk hidup yang berada 10.000 meter dari permukaan laut musnah seluruhnya. Bangkai-bangkai mereka mengambang di permukaan. Bahkan sebagian besar dari bangkai itu lenyap begitu saja. Gelombang kejut menakutkan yang ditimbulkan oleh ledakan senjata tersebut sampai menyebar keluar dengan cepat. Bahkan Megano yang berada di garis pertahanan keempat juga merasakan efeknya. Ledakan itu hampir saja membuat wilayah pertahanannya terbalik. Ada apa ini? Pergerakan besar apa ini? Semua orang ketakutan. Situasi macam apa ini? Pusat ledakan tersebut adalah di area di mana para master senior tertinggi musuh berhasil disudutkan. Ini adalah pukulan terdahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada satupun master senior tertinggi yang dapat bertahan di bawah serangan yang sedahsyat ini. Tubuh mereka banyak yang tercabik-cabik. Bahkan ada juga yang langsung hilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Dalam sekejap air laut di area tersebut berubah warna menjadi merah dan api yang membakar permukaan laut membentuk bayangan yang aneh. Para tentara laut yang mendominasi aliansi para master pun mati dengan tragis. Senjata pemusnah itu sebenarnya adalah senjata pamungkas terhebat yang dimiliki oleh pasukan Kunlun dan hanya boleh digunakan di saat-saat terakhir. Tapi Victor dengan nekat menggunakannya. Dia tidak ingin lagi mengorbankan tentaranya untuk menjatuhkan musuh. Dengan menggunakan senjata itu dia dapat meminimalisir korban yang terluka dan tewas. Menang! Menang! Orang-orang mulai bersorak. Hidup musuh mereka di perbatasan selatan benar-benar mengalami berakhir dengan tragis. Belum. Ini masih belum selesai. Kita masih memiliki tangkapan terakhir.
Victor menggelengkan kepalanya. Dia tahu masih akan ada orang kuat yang tersisa yang tidak dapat dibunuh oleh senjata itu. Maju dan bereskan mereka yang masih hidup. Victor segera memimpin pasukannya menuju area yang dimaksud. Di depan mata mereka masih ada sekitar 200-300 orang masih hidup. Sebagian dari mereka mengalami luka yang berat sedangkan sebagian lainnya mendapatkan luka-luka ringan. Orang-orang yang mendapatkan luka ringan itu tentu saja adalah master senior tertinggi 6 surga. Senjata penghancur seperti itu tidak berguna bagi mereka. Yang memimpin adalah Raja Laut yang memimpin Istana Raja Laut. Mereka memiliki 11 master senior tertinggi tingkat 6 surga. Jika orang-orang di kota Samara tahu bahwa ada begitu banyak master senior tertinggi tingkat 6 surga, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Harus dikatakan kekuatan aliansi para master sangat mendominasi. Mereka adalah yang terkuat dari seluruh dunia. Hebat. Ternyata bisa membunuh kita semua. Tapi, kami bersebelas bisa membunuh kalian semua. Raja Laut menatap mereka dengan mata birunya dan meraung. Yang mereka katakan adalah fakta. Tingkat 6 surga dibanding dengan 5 surga sangat jauh berbeda. Jadi dikatakan bahwa tingkat 6 surga adalah dewa bagi para master senior tertinggi. Bahkan senjata penghancur tidak dapat menghancurkan mereka. Menunjukkan betapa kuatnya mereka. Tentara Indonesia yang tadinya bersemangat. Senyum di wajah mereka pun menghilang. Semua orang tahu jika mereka bertempur secara langsung maka semuanya akan mati. Apalagi senjata penghancur tidak bisa menghancurkan mereka sama sekali. Mereka mengira semuanya telah berakhir. Ternyata baru permulaan. Mereka juga akan kalah. Pada saat itu, Victor tersenyum dan berkata, "Orang-orang ini serahkan padaku. Kalian bereskan sisanya." Semuanya. Apa? Ketika Victor mengatakan itu, semua orang terkejut. Ia akan melawan 2 hingga 300 master senior tertinggi sendirian. Yakin, Raja? Kamu tidak sedang bercandakan? Semua orang terkejut. Apakah aku tampak seperti sedang bercanda? Victor meraung. Oke. Orang biasa berani mencari masalah dengan kita. Bunuh. Bunuh semuanya. Awalnya aku tidak berencana untuk turun tangan. Raja Laut secara pribadi memimpin 2 hingga 300 master senior tertinggi untuk membunuh Victor. Siapa bilang aku orang biasa? Begitu Victor selesai berkata seperti itu, energi dalam tubuhnya langsung meningkat dengan cepat. Ia seperti naga yang telah tidur di dasar laut selama ribuan tahun. Lalu terbangun. Momentum ini mengguncang dunia. Bahkan energi dari senjata penghancur tidak semenakutkan dirinya. Tertegun. Semua orang tercengang. Termasuk para master. Mereka merasakan energi aneh yang menakutkan yang belum pernah mereka rasakan dari diri Victor. Seperti seorang master senior tertinggi tingkat 7 surga yang menghilang dan belum pernah muncul. Bunuh. Victor membunuh sekelompok musuh itu sendirian. Kemanapun ia pergi, tampak ada darah yang berceceran. Ia sangat mengerikan. Sama sekali tidak ada yang bisa menghentikannya. Bunuh, bunuh, bunuh. Mata Victor memerah. Segera. Tidak ada satupun dari master senior tertinggi yang hidup. 400.000 tentara terkejut. Raja tertinggi tetaplah raja tertinggi. Ia masih seperti dulu. Tetap di puncaknya. Mereka memenangkan pertempuran pertama di perbatasan selatan.
Selanjutnya, para tentara mulai beraksi. Para prajurit tersebar di laut. Sesuai arahan dari Victor, mereka harus menghindari bertempur secara langsung. Harus menggunakan senjata modern. Diperkirakan dalam waktu 6 jam, sisa-sisa dari aliansi para master di perairan akan sepenuhnya musnah. Ikuti arahanku. Seperti ini. Seperti ini. Victor tidak diam. Ia menyusun strategi selanjutnya. Aku akan ke suatu tempat yang belum pernah mereka bayangkan. Victor tersenyum. Megano dan yang lain yang sedang berada di garis pertahanan keempat sedang menunggu pergerakan. 400.000 tentara harusnya sudah mati setengah. Kenapa tidak ada berita sama sekali? Ada hal buruk. Ada hal buruk. Cepat sini lihat. Pada saat itu ada yang berteriak dari luar. Semua orang keluar. Terlihat banyak mayat yang mengapung di laut. Bersambung. Selanjutnya. 787. Patuhi perintahku tanpa syarat. Ada yang masih lengkap. Ada juga yang tidak lengkap. Ada yang bentuk manusia. Ada yang monster. Lihat. Mayat monster. Monster-monster ini sudah mati. Cepat lihat. Mayat manusia adalah hal yang biasa dan tidak mengejutkan. Tetapi ketika mayat monster-monster itu muncul, semua orang terkejut. Kenapa 3 garis pertahanan di laut hancur? Alasan terbesar adalah monster ini sangat ganas. Mereka sangat menakutkan. Sangat kuat. Banyak orang yang terbunuh dan terluka di tangan mereka. Bahkan master senior tingkat tertinggi seperti Megano takut pada monster ini. Tapi tidak disangka bahwa mayat dari monster-monster ini mengambang di laut. Dilihat dari jumlahnya, sepertinya mereka dihancurkan secara kelompok. Siapakah yang melakukannya? Selain pasukan dari Victor, siapa lagi? Mungkinkah pikiran yang mengerikan dan tidak masuk akal muncul di otak Megano? Ia langsung berkeringat dingin. Ya Tuhan, lihat mayat-mayat ini. Semua adalah musuh, bukan orang dari kita. Seru seseorang. Semua orang melihat mayat-mayat yang mengambang di laut dengan hati-hati. Semuanya berbeda dengan wajah-wajah orang Indonesia. Warna kulit dan pakaian juga berbeda. Laut itu dipadati dengan ribuan mayat yang mengambang. Dan bukan orang-orang Indonesia. Mereka adalah musuh. Melihat ini, semua orang saling memandang dan terkejut serta berkeringat dingin. Ketika kapal perang mereka tiba, hanya menemukan mayat di mana-mana. Semua mayat adalah musuh mereka. Ini, mulut Megano bergetar. Matanya penuh dengan keterkejutan. Apakah Victor dan yang lainnya melakukan ini? Bagaimana bisa seorang yang biasa membawa sekelompok orang biasa membunuh sekelompok master senior tertinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Pada saat ini, semua orang melihat Victor kembali dari perjalanan. Ia berdiri dengan anggun di atas kapal perang. Bendera Indonesia yang besar berkibar. Di sebelahnya masih ada mayat Raja Laut dan 11 master senior tertinggi tingkat 6 surga lainnya. Ini, aku hampir gila. Apa dia masih manusia? Tubuh Megano melemah dan ia pun terjatuh. Master, ada kabar buruk. Musuh di perairan selatan semuanya terbunuh oleh mereka. Tidak ada yang tersisa. Hal yang paling menakutkan adalah 400.000 tentara tidak ada yang menjadi korban. Pada saat ini, bawahannya tiba-tiba datang melapor. Setelah Megano mendengarnya, ia hampir pingsan. Bukankah mereka orang biasa? Teriak seseorang.
Siapa yang mengatakan itu? Tiba-tiba terdengar suara Victor. Setelah Victor tiba, semua dipaksa untuk memberi jalan. Bahkan untuk berdiri saja mereka sudah tidak sanggup, termasuk para master senior tertinggi. Megano, mulai dari sekarang, kamu dan bawahanmu akan diambil alih olehku, dan harus menatuhi perintahku tanpa syarat. Apakah kamu keberatan? Tanya Victor dengan penuh energi. Sekarang Megano mengerti segalanya, dan merasakan aura kekuatan dari Victor. Bagaimana mungkin ia berkata tidak? Tidak keberatan. Kami bersedia mematuhi instruksimu. Ia mengangguk cepat. Oke. Tinggalkan 1/4 orang di sini. Kamu bawa sisanya bersamaku. Victor memerintahkan. Mengerti. Megano segera membawa 20.000 prajurit dan mengikuti Victor ke darat. Ia tidak berani bertanya kemana mereka akan pergi. 11 master senior tertinggi tingkat 6 surga dipenggal kepalanya. Seberapa mengerikan pria di depannya. Dia Pulau Langit adalah master senior tertinggi tingkat 6 surga yang dianugerahi gelar sebagai pelindung negara. Tapi jika Pulau Langit berada di tangan orang itu, kemungkinan bisa dihancurkan hanya dengan ujung jari. Victor membawa orang-orang itu pergi. Setelah 400.000 tentara membersihkan kekacauan, mereka juga menghilang secara misterius. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Wilayah zona perang perbatasan selatan terlihat tenang. Sesekali tercium bau darah yang sangat menyengat. Sangat tenang. Dan tidak ada seorang pun. Sedangkan daerah perairan masih terlindung. Dunia luar tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan pasukan pertahanan naga juga tidak tahu apa yang terjadi. Orang-orang di zona perang perbatasan selatan masih belum bisa dihubungi. Pasukan pertahanan naga sangat cemas. Tidak bisa dihubungi. Zona perang perbatasan selatan seperti menghilang begitu saja. Orang-orang yang kami kirim juga menghilang begitu saja. Tidak ada berita sama sekali. Zona perang perbatasan selatan tidak dijamin. Victor membawa 400.000 tentara ke sana. Aku takut semuanya mengantar nyawa. Semua orang sudah tidak memiliki harapan untuk zona perang perbatasan selatan. Bagaimana dengan zona perang lainnya? Untuk saat ini yang terbaik adalah zona perang perbatasan timur. Selanjutnya adalah zona perang perbatasan utara. Dan yang paling buruk adalah zona perang perbatasan barat. Benar-benar hancur. Para prajurit tampaknya tidak mau berkontribusi. Ketika bertemu dengan tekanan mereka memilih mundur. Kufet, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hanya bisa terus mencari dukungan. Indonesia memiliki begitu banyak prajurit. Jika mereka bersatu aku rasa tidak akan ada yang berani menyerang Indonesia. Benar. Indonesia memiliki banyak prajurit. Kuat dan tak terkalahkan jika bersatu. Tetapi setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda dan tidak memiliki rasa nasionalisme. Sangat sulit untuk bersatu. Terutama orang-orang dari aliran hitam. Mereka bukan hanya mengandalkan musuh asing, tetapi juga membuat larangan. Saat ini kita hanya bisa bekerja keras untuk bersatu sebanyak yang kita bisa. Saat itu, terdengar alarm yang keras dari markas pasukan pertahanan naga. Panggilan darurat zona perang perbatasan timur. Bagian belakang diserang dan menderita kerugian besar. Sekarang kami diserang oleh musuh.
Kami memerlukan bantuan. Panggilan darurat dari zona perang perbatasan utara. Kami diserang. Panggilan darurat zona perang perbatasan barat. Titik 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 titik. Pada saat itu, semua markas dan area utama di 3 zona perang melakukan panggilan darurat. Mereka diserang habis-habisan. Tak bukan dan tak lain. Aliran hitam telah melancarkan serangan. Mereka menyerang prajurit Indonesia dari belakang. Menyerang dari dalam dan luar. Untuk sementara, situasi menjadi lebih sulit. Bantu! Bantu! Cepat bantu! Teriak para petinggi pasukan pertahanan naga. Sekarang, di garis pertahanan wilayah laut perbatasan selatan, bayangan para iblis muncul satu persatu. Mereka adalah master senior tertinggi dari Pulau Tengkorak dan Istana Air Hitam. Dan mereka bertanggung jawab untuk menyerang garis pertahanan wilayah laut perbatasan selatan. Mereka mengapit dengan Istana Raja Laut. Tapi ketika mereka tiba di sana, mereka tercengang. Wilayah laut di sana sepi tanpa kehidupan. Tidak ada apa-apa. Jangankan orang. Ikan saja tidak ada. Aneh. Sangat aneh. Tidak ada yang menjaga zona pertahanan laut sebesar itu. Apa yang terjadi? Aliansi para master juga tidak tampak ada aktivitas sama sekali. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Dengan rasa ingin tahu, para aliran hitam ini terus menelusuri laut. Hingga garis pertahanan pertama dan kedua. Tetap saja tidak melihat apa-apa. Tetapi pada saat itu, mereka melihat mayat yang mengambang di laut. Padat dan banyak. Tak terhitung jumlahnya. Ini, apa yang terjadi? Para aliran hitam tercengang. Apakah perang di sini sudah berakhir? Kenapa mereka tidak mendapat pemberitahuan? Aliansi para master juga tidak dapat dihubungi. Bagaimana pertempuran ini berlangsung? Gemuruh. Tepat pada saat itu, tiba-tiba ada gerakan dari bawah laut. Tidak. Ada bahaya. Mereka langsung menyadarinya. Tapi sudah terlambat. Gemuruh. Bersambung. Sekian ceritanya. Kali ini. Terima kasih telah mengunjungi channel Sah Aza.